Udah. Mulai. Selamat malam. Kami dari kelompok 30 akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Geothermal, Energy Development in Indonesia, Progress, Challenge, and Prospect. Di sini kami beranggotakan dengan 4 orang, yaitu ada Abi Rafi Alvido dengan NIM 10 12 19 052. Kemudian ada Ahmad Ihsanur Ramadhani dengan NIM 10 13 209. Kemudian ada saya sendiri, Rifki Aditya Heriadi dengan NIM 10 13 236. Yang terakhir ada Safa Dewi Akilah dengan NIM 10 13 299. Lanjut ke slide selanjutnya. Geothermal Energy Development in Indonesia. Progress, Challenge, and Prospect. Salah satu energi terbarukan ramah lingkungan dengan potensi besar di Indonesia adalah panas bumi. Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, mencapai hingga 40% dari cadangan dunia, atau sekitar 27.000 megawatt hingga 29.000 megawatt. Namun, perkembangan geothermal currently hanya sekitar 4,2%, yaitu 1,266 megawatt dari cadangan yang ada. Nah, walaupun listrik berperan penting dalam pembangunan nasional, rasio elektrifikasi Indonesia hanya mencapai 75,9% pada tahun 2012. Jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan Singapura dengan 100%, Malaysia 99,4%, bahkan Filipina dan Vietnam yang masing-masing memiliki 89,7% dan 87%. Di Indonesia, elastisitas ketenaga listrikan terhadap pembangunan nasional berkisar antara 1 hingga 2%, dengan rata-rata 1,286 dalam 10 tahun terakhir. Artinya, setiap kenaikan 1% pertumbuhan akan terjadi kenaikan listrik sebesar 4,286 kali lipat. Oleh karena itu, kebutuhan listrik akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Pemerintah Indonesia sangat prihatin akan hal ini, karena jika pertumbuhan listrik seperti business as usual, maka di Indonesia mengalami krisis listrik yang parah. Oleh karena itu, MP3I listrik mendominasi keseluruhan proyek infrastruktur yang direncanakan sebesar 30% dari 1 triliun. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengembangkan energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, dan energi biomasa untuk menjawab kebutuhan energi yang terus meningkat dan juga menyelesaikan masalah perubahan iklim. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan insentif fiskal dan konfiskal seperti Fast Track Program (FTP) pada tahun 2001 dan FTP 2 tahun 2010. Khusus FTP 2, sumber energi Made Light spesifik energi terbarukan, gas dan batu bara, pemerintah menetapkan bahwa porsi panas bumi di FTP 2 adalah 18% dari semua planet yang mengorbit 4.965 megawatt. Ya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Dani. Dia nggak bisa join si Dani. Ya udah lanjut dulu aja ya. Progres pengembangan energi geothermal. 1. Era prahukum panas bumi. Pemboran pertama panas bumi dilakukan pada tahun 1926 di Kamojang, Jawa Barat. Kegiatan yang lebih agresif dilakukan pada tahun 1970-an dengan dikeluarkannya Kepres nomor 16 tahun 1974 yang mengharuskan Pertamina melakukan survei dan eksplorasi di Jawa, Bali. Sedangkan di luar Jawa, Bali dilakukan oleh pemerintah.
Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan keputusan 45 tahun 1991 sebagai penyempurnaan dari keputusan Presiden 22 tahun 1981 bersama dengan kontraktor untuk mengembangkan energi panas di Indonesia dan menjualnya baik dalam bentuk uap maupun listrik kepada PLN. Tahun 1990 merupakan masa keemasan panas bumi di Indonesia yang ditandai dengan banyaknya penandatanganan kontrak kerjasama. Dan bisa dilanjutin, Dan. Yang nomor 2. Yang nomor 2 sampai selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Hukum panas bumi. Pada tahun 2003 dikeluarkan Undang-Undang Panas Bumi yang mengubah undang-undang tersebut rezim pengelolaan panas di Indonesia. Undang-undang ini memperkuat Perpres 76/2000 yang memberikan kekuasaan lebih kepada seluruh pelaku usaha untuk berjuang di bidang energi panas bumi melalui proses lelang tanpa izin sebelum mendapatkan izin usaha pertambangan panas bumi. UIP, izin usaha pertambangan. Selain itu, undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memiliki peran aktif dan peluang perizinan, pemberian izin, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya panas bumi. Undang-undang otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan survei pendahuluan pemboran eksplorasi. Data yang digunakan kemudian digunakan sebagai dasar penetapan wilayah kerja panas bumi (GWA). GWA ini kemudian digunakan dalam pelelangan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Next. Pada tahun 2011, bisnis panas bumi masuk ke dalam jenis industri yang mendapatkan tax holiday selama hal tersebut memenuhi persyaratan tertentu. Beberapa persyaratannya investasi dilakukan minimal 1 triliun rupiah, menempatkan dana di Bank Indonesia setidaknya 10% dari investasi yang dilakukan, dan status perusahaan adalah entitas legal Indonesia. Investor yang memenuhi syarat akan mendapatkan pembebasan pajak penghasilan minimal 5 tahun maksimal 10 tahun dan akan mendapatkan potongan tangan selama 2 tahun setelah masa pembebasan pajak penghasilan berakhir. Pemerintah memberikan jaminan kepada proyek geotermal yang termasuk di FTP 2. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk BVGL atau SKJU. Pemberian tersebut sebagai upaya mendukung financial close untuk mendukung pembangunan proyek pembangkit listrik. Pemerintah juga menyediakan dana di bidang eksplorasi melalui dana bergulir yang disebut dana panas bumi. Ini digunakan untuk penyediaan data atau informasi dan peminjaman. Ringkasan intensif fiskal untuk industri geotermal atau tabel V dapat diberikan oleh pemerintah, tetapi pembangunan energi panas bumi di Indonesia masih terhenti. Terima kasih. Slide selanjutnya bisa disampaikan oleh Bang Abi. Ya, jadi tantangan pengembangan energi geotermal itu memiliki permasalahan tersendiri, seperti
masalah sisi hulu, masalah sisi hilir, masalah pendukung situs, dan masalah sisi hulu yang lain. Contoh masalah sisi hulu itu dibagi menjadi dua, yaitu upstream side problems dan downstream side problems. Arti upstream side problems terbagi menjadi tiga, atau bisa disebut dalam resiko eksplorasi sumber daya atau kurangnya informasi tentang cadangan yang tersedia pada saat proses lelang, pembiayaan investigasi tinggi pada periode awal, atau jika terjadi eksplorasi awal gagal, maka investor akan rugi. Yang ketiga, tumpang tindih dengan lahan hutan lindung konservasi. Faktanya, pengembangan panas bumi tidak diperbolehkan dilakukan di wilayah tersebut. Yang kedua adalah masalah pada downstream side problems. Harga listrik panas bumi kurang menarik. Misalnya, masih banyaknya ketidakadilan bagi pembeli PLN. Dikarenakan tidak ada kesempatan untuk menegosiasikan harga. Yang kedua, masalahnya adalah pembeli tunggal. Bisa dibilang karena adanya pasar monopsoni, yang artinya pasar yang terdiri dari banyak sumur dan satu pembeli. Yang ketiga adalah supporting side problems. Sistem birokrasi yang kompleks ditunjukkan bahwa Indonesia bukanlah tempat yang nyaman untuk berbisnis, utamanya di bidang panas bumi. Penyebabnya bukan lain adalah kompleksnya sistem birokrasi di Indonesia. Yang kedua, kurangnya komitmen nasional. Dulu maupun sekarang, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak terlalu peduli dengan pengembangan panas bumi. Bahkan sekarang ini pengembangan panas bumi banyak mafia-mafianya. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran konsumen dan masyarakat tentang pengembangan energi terbarukan. Selanjutnya bisa disampaikan oleh siapa? Nggak ada suaranya, sorry guys. Nggak ada suaranya. Sudah ada. Selanjutnya ada prospek pengembangan energi geothermal. Yang pertama itu ada upstream side problems. 2A sebenarnya sudah menjalankan tata kelola jika mengikuti semua aturan dalam regulasi, terutama dengan melibatkan internasional konsultan untuk memantau setiap aktivitas yang dilakukan oleh peminjam saat menggunakan dana panas bumi. Yang selanjutnya, jika 2A mengalami kegagalan, maka bisa untuk mengajukan perizinan. Yang kedua ada downstream side problem. Masalah tersulitnya adalah harga jual listrik panas bumi. Pemerintah mencoba menyelesaikan dengan cara menerapkan feed-in tarif sejak 2009. Pada akhirnya dapat menemukan aturan yang cukup adil untuk kedua belah pihak. Dari sisi pengembang energi panas bumi, memiliki harga jual tertinggi. Dan dari PLN bisa berpeluang untuk melakukan negosiasi harga. Yang terakhir ada supporting side problems. Pemerintah mencoba menyelesaikan masalah di sini dengan menetapkan UU yang mengatur pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik yang akan dikelola oleh pusat untuk mengurangi kendala birokrasi, perizinan, lambatnya prosesi lelang, dan kurangnya sumber daya manusia yang handal. Dan tidak lupa pemerintah meningkatkan dalam pembangunan dan sosialisasi yang gencar tentang energi terbarukan. Slide terakhir berisi kesimpulan. Indonesia memiliki potensi geothermal terbesar di dunia, dan masih banyak lagi potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan energi. Ya, terima kasih untuk teman-teman sekalian atas presentasinya. Jadi setelah sekian banyaknya yang kami tarik dari artikel tersebut, yaitu kesimpulannya Indonesia memiliki potensi geothermal terbesar di dunia dan masih banyak lagi potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan energi tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan di cara penyampaian kami menyampaikan presentasi, mohon dimaafkan. Sekian dari kami.
Selamat malam.